Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wa ba'd. Ini adalah pertemuan yang ketiga dalam pembacaan kitab Al-Mushaffa min Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Dr. Shalih bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah taala. Pada pertemuan yang kedua kemarin kita telah membaca sebagian dari hak yang pertama, yaitu mengimani kenabian dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana keimanan ini merupakan keimanan atau hak yang pertama ini merupakan hak yang paling pokok, yang paling mendasar dan menjadi sandaran bagi hak-hak yang selainnya, yang setelahnya. Dan hak ini yaitu mengimani Nabi Muhammad SAW mencakup tiga perkara. Yang pertama adalah mengimani bahwa beliau benar-benar Nabi dan Rasul utusan Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang tidak beriman tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah orang yang kafir. Adapun yang kedua, inilah yang akan kita baca pada kesempatan ini, yaitu kandungan yang kedua dari keimanan kita kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Ats-tsani al-imanu bi anna risalatahu sallallahu alaihi wasallam risalatun ammatun." Yaitu mengimani bahwasanya kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, risalah beliau sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau, agama beliau adalah risalah, ajaran dan agama yang ammah, berlaku umum. Berlaku umum maknanya yaitu berlaku untuk seluruh umat manusia dan jin, baik yang hidup di zaman beliau ataupun yang hidup setelahnya sampai hari kiamat. Kata beliau, "Fawajibun 'ala jami'i tsaqalaini al-jinni wal insi 'ala ikhtilafi ajnasihim wa alwanihim منذ bi'tsatihi wa ila an yarithallahu al-ardha wa man 'alayha ay yu'minu bihi wa yattabi'uhu." Ya, maka kewajiban kepada atau kewajiban bagi seluruh tsaqalain. Tsaqalain istilah ya untuk dua makhluk Allah Ta'ala, dua golongan makhluk Allah Ta'ala yang Allah berikan syariat ini kepada mereka, ya, yaitu jin dan manusia. Jin dan manusia wajib bagi seluruh jin dan manusia ala ikhtilafi ajnasihim, dengan berbagai jenis mereka, wa alwanihim, dan berbagai macam-macam mereka ataupun warna-warna mereka, ya, dengan berbagai macam jenis manusia dan jin. Wajib bagi mereka semua munzu bi'itsatihi, semenjak diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ila ayyarithallahu al-ardha wa man 'alaiha, dan sampai pada masanya Allah mewarisi bumi dan apa saja yang ada di atasnya, yaitu sampai pada hari kiamat. Wajib bagi mereka semua ayyuminu bihi wa yattabi'uhu, wajib untuk mengimani beliau dan mengikuti beliau, ya. Wala yas'u ahadan qattu ay yakhruja an syari'atihi, dan tidak boleh bagi seorang pun sama sekali siapapun itu ay yakhruja an syari'atihi, untuk keluar dari syariat beliau sallallahu alaihi wasallam, au ayyadina bi ghairi ma ja'a bihi, atau beragama dengan selain apa yang beliau bawa. Nah, sehingga dari sini kita ketahui bahwa risalah beliau sallallahu alaihi wasallam, agama beliau ini bukanlah terkhusus pada zaman beliau saja, bukan terkhusus untuk bangsa Arab saja, tetapi itu adalah risalah dan agama yang berlaku semenjak beliau diutus sampai hari kiamat, dan berlaku untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk seluruh bangsa jin, ya. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Di sini ada kekurangan, ya. Harusnya di sini ada wama. Allah Ta'ala berfirman, "Wama arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Rasul melainkan kafatan linnas, menyeluruh bagi seluruh umat manusia, ya. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang mau mengikutinya, dan memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak mau mengikutinya, yang bermaksiat kepada beliau, ya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa arsalnaka linnasi rasula, dan kami utus engkau wahai Rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk umat manusia ini, ya, sebagai Rasul, ya. Allah Ta'ala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul linnasi, untuk umat manusia seluruhnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin,
dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini, bagi alam semesta ini secara keseluruhan. Wal alamuna, dan alam semesta yang dimaksud di sini adalah al jin wal insu, adalah jin dan manusia. Nah, karena mereka lah yang dituju dengan risalah tersebut. Nah, wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagha, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini, ya, liunzirakum bihi, agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Qur'an ini, wa man balagh, dan agar aku memberikan peringatan kepada siapa saja yang kesampaian Al-Qur'an ini, yang Al-Qur'an ini sampai kepadanya, ya. Dan Al-Quran ini walhamdulillah telah sampai kepada kita semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, dan akan sampai pada umat-umat setelah kita, sehingga menunjukkan bahwasanya risalah beliau atau Al-Quran ini atau agama Allah Ta'ala yang dibawa dalam Al-Quran ini, ya, adalah berlaku bagi seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ursiltu ilal khalqi kafatan, dan aku diutus kepada makhluk ini secara menyeluruh, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa bu'itsu ila kulli ahmar wa aswada, dan aku diutus untuk semua manusia, baik itu yang berkulit merah ataupun berkulit hitam. Taib. Ini adalah kandungan yang kedua, yaitu kita meyakini bahwasanya risalah beliau, ajaran agama beliau itu berlaku secara umum, tidak hanya pada kalangan tertentu saja. Ats-tsalitsu, yang ketiga, yang harus kita yakini, yang harus kita imani dalam mengimani beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, yaitu i'tiqadu annahu sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i wal mursalin, meyakini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutupnya seluruh para nabi dan para rasul. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada seorang pun nabi setelah beliau, ya. Beliau adalah nabi terakhir. Tidak ada seorang pun nabi setelah beliau yang Allah utus ke muka bumi ini sebagai rasul dan nabi, ya. Nah, kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi, maka jelas kita yakini kebatilannya, dan orang yang mengikutinya adalah orang yang kafir. Nah, wa anna syari'atahu hiya an-nasikhatu li jami'i syara'i, dan bahwasanya syariat beliau adalah syariat yang menghapus, ya, terhadap seluruh syariat-syariat sebelumnya, sehingga orang yang masih bersikukuh untuk mengikuti syariat sebelum Nabi Muhammad SAW, baik itu syariatnya Nabi Isa atau syariatnya Nabi Musa alaihissalam, maka sesungguhnya dia tidak berhak, dan dia dikatakan sebagai orang yang kafir, ya, karena dia tidak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fala yaqbalullahu ba'da bi'tsatihi dinan siwal Islam, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima setelah diutusnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menerima satu agama pun selain daripada Islam. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak dari seorang pun dari laki-laki dari kalian. Ini beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak dari laki-laki yang hidup di antara umat manusia sampai hari kiamat, ya. Adapun putra beliau, ya, yang laki-laki telah meninggal dunia ketika ketika mereka masih kecil, ya. Tidak ada yang menjadi laki-laki dewasa. Nah, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi beliau adalah utusan Allah Ta'ala dan penutup seluruh para nabi. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengikuti atau mencari, ya, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti akan termasuk golongan orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang kafir, karena dia tidak beragama dengan agama Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la nabiyya ba'di, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tidak ada nabi setelahku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bersabda, wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutupnya seluruh para nabi. Nah, masyarul ikhwah azanillah wa iyyakum, inilah 3 perkara yang harus kita imani berkaitan dengan keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita meyakini, yang pertama, kita meyakini
bahwasanya beliau adalah benar-benar utusan Allah Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul. Ya. Yang kedua, kita meyakini, mengimani bahwasanya risalah ajaran agama beliau ya berlaku umum, bukan hanya khusus pada zaman beliau atau pada bangsa tertentu, tetapi umum ya, berlaku bagi seluruh manusia dan jin yang hidup setelah beliau diutus sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga, kita imani bahwasanya beliau adalah penutup para nabi dan rasul ya, sehingga tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengklaim ataupun mengaku sebagai nabi dan rasul, dan tidak boleh seseorang itu mengikuti klaim dakwaan orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 perkara yang harus kita imani, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada hak yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.